memimpin berdoa yang sebelum kita belajar. Siapa yang mau bersedia? Silakan, Trinita. Berdiri. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Siap memberi salam. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Trinita. Silakan duduk kembali. Tepuk semangat. Semangat lagi. Pagi. Ceria. Luar biasa sekali semangatnya hari ini anak-anak ya. Anak-anak, hari ini ada nggak temennya yang tidak masuk? Ada. Siapa? Tidak. Yang tahu Delianya kemana? Sakit. Sakit apa? Panas. Panas. Dari kapan? Dari hari Minggu, Bu. Oh. Enggak, Dari hari Sabtu panas ya. Kita mendoakan yang semua, kita mendoakan agar teman kita lekas sehat. Mungkin yang lain kalau ada gejala batuk atau pilek, jaga kesehatan ya anak-anak ya. Kalau bisa pakai masker biar tidak menular ke teman yang lain. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, biar tambah semangat, kalian tahu lagunya Profil Pelajar Pancasila? Tahu. Ya, sambil bergerak kita bisa? Ya, bisa? Oke, sekarang kita nyanyi ya. Hadap semua ke depan. Boleh sambil berdiri? Kita nyanyi bersama. Iya, Hendra ya. Kenapa Hendra? Yuk, kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, masih kelas 5 punya yel-yel kan? Biar tambah semangat, coba keluarkan yel-yel. Tepuk kelas 5. Hebat, kuat, mandiri. Oke, terima kasih semuanya. Silakan sekarang duduk kembali ya. Nah, anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya. Di mana tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah kalian nanti akan mengidentifikasi peran daripada makhluk hidup pada rantai makanan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian bisa nanti untuk mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Ya, sebelumnya seperti biasa, untuk kita bisa fokus dengan pembelajaran hari ini, Ibu ingin kalian semuanya untuk bisa merelaksasikan tubuh dan pikiran dengan menggunakan metode stop. Apa Bu itu metode stop? Ibu akan pandu dan kalian ikutin Ibu. Ya, semuanya sudah siap anak-anak? Siap. Ibu minta waktu cuma 3 menit saja ya. Silakan ikutin apa yang Ibu sampaikan. Ya, sekarang pejamkan mata kalian semuanya. Ya, pejamkan mata. Semua sudah memejamkan mata anak-anak? Sudah. Sekarang fokuskan diri kalian, pejamkan mata kalian. Mulai, kita tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan dulu. Kemudian keluarkan pelan-pelan melalui mulut kalian.
sekali lagi ya, konsentrasi penuh, konsentrasi, tidak ada yang bercanda. Kita gunakan waktu untuk merelaksasikan pikiran dan tubuh kita dengan baik ya anak-anak. Jangan ada yang bercanda, oke? Ibu ulangi lagi, pejamkan mata kalian, fokus, fokus. Nah, sekarang tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan, tahan sebentar, dan keluarkan juga pelan-pelan melalui mulut. Hembuskan. Saya ulang lagi untuk kita merelaksasikan pikiran dan otak kita. Ya, sekarang pejamkan mata kalian, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tarik nafas, tahan, tahan ya, keluarkan pelan-pelan melalui mulut, hembuskan. Keluarkan pelan-pelan melalui mulut dan hembuskan. Sudah ya? Sekarang buka mata kalian anak-anak. Iya. Sekarang ibu mau nanya ya. Siapa ini? Aska ya, Aska. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan teknik SMART tadi? Enak ya? Enak. Enaknya seperti apa? Seger. Ya, kemudian Puja sendiri bagaimana? Apa yang kamu rasakan setelah melakukan teknik SMART tadi? Saya kayak relax. Ya, gimana itu? Relax ya. Ada lagi yang mau menjawab? Apa yang kalian rasakan setelah melakukan teknik SMART tadi? Relax, lebih relax ya. Anak-anak, ya itulah gunanya kita melakukan teknik stop ya sebelum kita melakukan pembelajaran. Nah, anak-anak, sekarang ibu punya pertanyaan ya anak-anak ya. Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Bagaimana tumbuhan itu bisa mendapatkan makanan? Siapa yang tahu? Coba ceritakan. Dengan cara fotosintesis. Mungkin ada jawaban yang lain dari temannya? Bagaimana tumbuhan itu bisa mendapatkan makanan? Apa? Mendapatkan air hujan dan matahari. Ya, betul sekali ya. Jadi tumbuhan itu bisa mendapatkan makanan itu dengan dia sendiri. Ya, bagaimana caranya? Dengan proses fotosintesis tadi. Apa itu proses fotosintesis? Apa? Menghasilkan makanan sendiri melalui apa tadi? Ya, air dan sinar matahari sehingga menghasilkan apa aja? Hijau, daun yang bisa memproduksi dia untuk mendapatkan makanan sendiri ya melalui proses fotosintesis. Itu tumbuhan. Sekarang Bu Guru tanya bagaimana hewan mendapatkan makanan. Yuk. Bagaimana? Angkat tangan. Ya. Benar sekali ya. Bagaimana sih hewan itu mendapatkan makanan sama halnya dengan kita manusia ya? Mungkin kalau yang herbivora katanya teman-teman tadi bilang bisa mendapatkan makanan dari cara dia makan rumput mungkin ya, dari makan makanan apa tumbuh-tumbuhan. Kalau dia tergolong karnivora ya mungkin dia bisa memangsa hewan lainnya ya, mungkin seperti rusa, singa mendapatkan makan itu melalui dia berburu si rusa ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nah di sini seperti yang sudah ibu bagi kemarin kelompoknya yang menurut kelompok kinestetik, terus kelompok visual dan kelompok auditori ya. Ibu minta kalian di sini untuk belajar karena sudah dibedakan menurut
minat dan gaya belajar kalian, nanti carilah informasi terkait rantai makanan. Ya, mungkin yang dari kinestetik akan ditampilkan video dari itu, kemudian yang dari apa ini visualnya bisa melihat slide PPT, dan dari audionya bisa mendengarkan podcast terkait rantai makanan. Baik ya. Nah, di sini pada rantai makanan sudah dijelaskan. Tadi ada yang tahu rantai makanan itu jadinya apa? Siapa yang tahu? Ya? Proses makan memakan apa? Hewan dan tumbuhan. Ada lagi yang lain yang mau menjawab? Rantai makanan, kita hidup kan saling membutuhkan makan. Makanya kan seperti itu. Ya. Dengan cara kita mendapatkan makanan itulah yang dinamakan rantai makanan. Jadi di sini rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Ya. Nah, pada rantai makanan itu ada beberapa perannya masing-masing ya antar makhluk hidup itu. Ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, dan ada yang sebagai pengurai. Kalau produsen sendiri, ada yang tahu? Produsen adalah apa? Edward? Contohnya tumbuhan. Ada yang lain yang memberikan pemahaman terkait produsen itu apa? Ya, di sini produsen adalah makhluk yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Nah, apa yang dijawab oleh teman kalian ya, bahwa tumbuhan itu bisa mendapatkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, contoh dari produsen sendiri di sini ada rumput, ada pohon, ada padi. Ini adalah contoh-contoh sebagai perannya sebagai produsen dalam rantai makanan. Kalau konsumen, ada yang tahu? Ya, Edi? Ya, tikus. Konsumen sendiri apa pengertiannya konsumen? Konsumen? Apa? Iya, benar. Konsumen itu pemakan produsen ya. Seperti yang dijelaskan di sini. Apa itu konsumen ya? Makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan. Contohnya tikus, lalang, ulat, katak, ya banyak sekali ya. Dan itu pun nanti juga ada tingkat-tingkatannya dalam rantai makanan. Ya, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Yang terakhir, ada yang tahu apa itu pengurai? Yuk, apa itu pengurai? Nah, ya, di sini dijelaskan bahwa pengurai apa? Siapa yang bisa membacakan? Ya, Adi? Atau pengurai? Betul ya, dimana pengurai atau yang biasa disebut dekomposer itu adalah organisme yang menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Jadi mutar ceritanya ya, dari produsen dimakan konsumen, konsumen nanti mati ya, diuraikan oleh pengurai lagi membuat cadangan makanan untuk tumbuhan lagi. Ceritanya muter seperti itu ya. Ya, baik anak-anak. Nah, di sini ada contoh rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah ya. Kalian bisa lihat di sana ada padi sebagai
zooplankton. Zooplankton sendiri adalah hewan laut yang paling kecil juga. Kemudian zooplankton ini dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan besarnya dimakan oleh paus bergigi. Kemudian paus bergigi mati diuraikan oleh murai. Ya. Terima kasih. Nah, anak-anak karena anak-anak sudah membagi kelompok sesuai dengan hasil angket yang Ibu berikan kemarin, Ibu langsung memberikan masing-masing tugas kepada kalian ya. Sekarang anak-anak cermati dulu. Cermati dulu ya terkait rantai makanan dan baik anak-anak, Ibu minta tolong perhatiannya. Kemudian ya, tepuk kelas 5. Pintar, hebat, kuat, mandiri. Anak-anak, habis ini berdasarkan kelompok kalian, kalian coba cari tahu informasi terkait rantai makanan ya. Nanti yang di kelompok visual akan memutar video, kemudian yang kelompok auditori akan mendengarkan podcast, dan kelompok kinestetik akan membacakan infografis. Habis itu Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Bisa kalian mulai ya? Silakan. Ya, ini ya. Dengarkan baik-baik ya anak-anak ya. Aku Vicky, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar satu makhluk hidup? Proses ini yang dilakukan buat makanan apa saja komponen rantai makanan. Untuk lebih jelas silakan simak video berikut. Kan ada dua kelompok ya jadinya. Boleh ke belakang sana ya. Mau kamu kasih manusia yang mana kurang? Kamu urutannya di mana gitu ya? seperti kucing, Silakan mana yang
ya, yang satu dengan yang lainnya untuk bisa mempertahankan hidupnya. Dalam rantai makanan ada 3 peran dari masing-masing makhluk hidup. Ada yang sebagai, kemudian ada yang sebagai, dan ada yang sebagai pengurai. Nah, untuk kegiatan selanjutnya ya, Ibu akan memberikan tugas tetap di masing-masing kelompok, di mana nanti untuk kelompok kinestetik akan Ibu tugaskan untuk membuat sebuah diorama. Bawa bahannya? Yang lain tunggu ya. Bagi 2 ya anak-anak ya. Sudah. Gimana? Untuk grafisnya di boleh dibawa. Ada yang di sini, ada yang di bawah. Sudah dibagi 2. Silakan berkreasi gunting-gunting ya. Sesuaikan ya. Kemudian untuk yang kelompok visual, silakan kalian gambar rantai makanan. Sudah bawa alat dan bahan kertas malin. Ini boleh dipakai contoh yang besar sekalian ya. Silakan kalian berkreasi. Kemudian untuk yang auditory, anak-anak, perhatikan. Ibu minta tolong kalian membuatkan lagu yang berkaitan dengan rantai makanan. Bisa anak-anak membantu nanti kita nyanyikan ya. Ditulis yang bagus ya. Tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Sudah buat ini ya? Bisa dinyanyikan? Ada gerakannya? Silakan tunjukkan ke teman-teman kalian. Ya? Langsung nyanyi. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Saya kasih tepuk tangan yang meriah. Luar biasa ya, gerak bagus, semangat sekali kalian ya. Yang lain nanti bisa dipelajari ya. Minta contoh dari kelompok auditori. Silakan kembali ke tempat. Lanjutkan lagi untuk kelompok kinestetik karena tadi yang kelompok satunya sudah selesai. Silakan untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Ya, silakan dijelaskan. Bahan yang kami buat adalah rantai makanan ekosistem sawah. Ada produsen yaitu rumput-rumputan, nanti kalau di sawah padi. Terus padi itu dimakan oleh
Ya. Sudah penjelasannya? Ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok yang kedua ya. Luar biasa sekali ya, hasilnya juga sudah bagus sama dengan kelompok yang tadi ya. Dan penjelasannya juga sudah cukup jelas sekali ya. Yang lain sudah bisa dapat memahami anak-anak? Ada mungkin yang ditanyakan untuk kelompok kinestetik yang maju? Mungkin ada yang ditanyakan untuk kelompok kinestetik yang B? Sudah semuanya? Tidak ada pertanyaan? Ya, Ibu juga sudah jelaskan tadi untuk yang kelompok pertama. Kalau begitu, silakan untuk kelompok kinestetik yang B kembali ke tempat duduk. Lagi satu kelompok, yaitu kelompok visual. Oke, teman-teman, ini adalah kelompok terakhir dari kelompok visual. Dimana tugasnya tadi apa, anak-anak? Membuat gambar rantai makanan. Sekarang untuk kelompok visual sendiri, silakan presentasikan tugas hasil tugas yang sudah kalian buat. Yuk, silakan. Baik, ini adalah gambaran ekosistem makanan ekosistem sawah yang telah kami buat. Pertama ada produsen, yaitu rumput di sawah itu padi. Yang kedua ada yang pertama konsumen 1 yaitu belalang, dan yang kedua konsumen 2 yaitu katak, dan yang ketiga konsumen tiga ada ular, dan yang keempat ada elang, lalu nilainya itu Sudah? Iya. Jadi rumput dimakan oleh belalang. Rumput sebagai produsen. Karena rumput dimakan belalang, belalang menjadi apa perannya di sana? Sebagai konsumen tingkat 1. Belalang sendiri dimakan oleh apa? Belalang makan katak. Makan deh, katak makan belalang. Oh, katak makan belalang. Katak sendiri perannya di sana? konsumen tingkat 2. Sebagai konsumen tingkat 2. Katak sendiri dimakan oleh ular. Berarti ularnya di situ perannya sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian ular sendiri dimakan oleh burung elang. Burung elangnya berperan sebagai konsumen tingkat 4. Elang sendiri si elang mati dan membusuk. Kemudian dia kalau sudah membusuk menjadi bangkai, terurai oleh pengurai. Ya, lagi nanti pengurai ini bisa menutrisi tanah yang dibutuhkan lagi untuk proses fotosintesis dari tumbuhan. Kasih tepuk semangat dulu untuk kelompok visual. Tepuk semangat. Sekali lagi tepuk salut. Salut, salut. Salut. Ya, luar biasa sekali ya anak-anak. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, sudah menciptakan sebuah produk yang juga sangat bagus sekali. Kalian juga sudah mempresentasikan juga dengan luar biasa hebat ya. Tepuk kelas 5. Pintar, hebat, kuat, mandiri. Iya, luar biasa semangatnya ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita melakukan refleksi dulu ya. Ibu ingin tahu perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini bersama Ibu. Capek? Capek, ada yang tidak? Tetap semangat ya? Tinggal satu aja, Ibu pengen tahu perasaan kalian untuk pembelajaran hari ini. Bisa kalian
tuangkan ya di lembar refleksi seperti ini. Kalian isi nama dan tulis sesuai yang diminta. Semuanya boleh? Semuanya memang. Silakan bagi yang sudah belum isi lembar refleksi dikumpulkan ke depan. Nggak boleh nyos. Ya. Yang sudah silakan duduk kembali ke tempat. Siapa yang belum kumpul anak? Boleh anak silakan duduk di sini boleh ya, nggak apa-apa sudah boleh. Sudah semuanya ya? Ibu saya belum. Oh, ya. Baik ya anak-anak, luar biasa sekali ya terkait pembelajaran hari ini, dan kalian semua sudah mengisi lembar refleksi. Mungkin ya ini bisa ibu bacakan perwakilan saja dari teman-teman yang sudah mengisi. Ya, anak-anak ini bisa ibu bacakan ya perwakilan saja dari teman kalian. Punyanya Leonita, bagaimana perasaanmu terhadap pembelajaran hari ini? Senang. Berikan alasanmu karena saya suka dengan pembelajarannya. Sangat seru sekali. Yang lain bagaimana? Senang berarti ya? Ada nggak yang marah di sini ya? Ada yang marah, semua senang rasanya ya di sini ya. Nah, kira-kira ya dari pembelajaran hari ini tadi apa saja yang sudah kalian dapatkan dan pahami terkait materinya? Dapat memahami proses terjadinya rantai makanan. Yang keras ya? Dapat memahami proses terjadinya rantai makanan. Iya, dapat memahami proses terjadinya rantai makanan. Ada lagi? Dapat mengetahui urutan rantai makanan. Iya, mengetahui urutan dan tingkatan ya, dan perannya makhluk hidup itu di dalam rantai makanan. Mungkin sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, ada yang menanyakan kira-kira mungkin terkait materinya atau yang lain? Sudah? Untuk selanjutnya ke pertemuan minggu depan kita akan membahas lagi tentang jaring-jaring makanan. Ini lebih kompleks lagi ya. Kalau yang rantai makanan tadi kan masih sederhana dia, masih satu-satu tingkatannya. Untuk nanti di jaring-jaring makanan lebih kompleks lagi karena ada beberapa peran di sana. Ada nanti yang konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan sebagainya. Ya, anak-anak, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bernyanyi dulu ya, biar semangat. Tadi kelompok auditori kan sudah menciptakan lagu terkait rantai makanan. Kita sekarang semua bersama-sama untuk menyanyikannya. Ya, sambil belajar. Silakan untuk dipimpin kelompok auditori. 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elang
sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, karena tadi di awal kita mulai dengan berdoa, jadi Ibu minta salah satu perwakilan dari anak-anak untuk memimpin dalam menutup doa. Silakan yang mau dengan sukarela pimpin teman-temannya untuk berdoa. Adik.